Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Di sela kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson. Pertemuan tersebut membahas terkait penambahan saham Freeport di Indonesia serta perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Pertemuan Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport, MC Moran Richard Adkerson, berlangsung pada Senin 13 November 2023. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Chairman Freeport tersebut membahas mengenai penambahan saham Freeport Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Presiden Joko Widodo berharap terkait hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun 2023. Usai pertemuan, Menteri BUMN sekaligus Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir yang juga ikut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo mengungkapkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, terutama dalam bidang perdagangan. Hal tersebut juga yang mendasari Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia. Memang kan hubungan perdagangan Indonesia-Amerika terus meningkat sekarang, dan kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita sama Amerika sudah mencapai hampir 16 miliar US dollar dan pertumbuhannya berapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor 4 sekarang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itulah kenapa Bapak Presiden terus mendorong investasi untuk Indonesia dari negara Amerika Serikat juga ya, dan salah satunya tentu Freeport yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51% dan ini investasi yang memang kita hilirisasi, yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan koper, sekarang sudah mulai diturunkan menjadi industrialisasinya ya, dengan membuka smelter yang di Surabaya. Desember ini akan diresmikan juga, mudah-mudahan Bapak Presiden bisa hadir, meningkatkan kapasitas dari 1 juta menjadi 1,3 juta sebelum nanti tahun depan ditingkatkan lagi smelternya. Dan tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fak-Fak di Papua. Nah, hal-hal ini yang tadi disampaikan sangat positif untuk terus kita meningkatkan investasi daripada dari luar negeri untuk pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri yang seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden. Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Polres Ponorogo terus menggencarkan patroli penindakan balap liar. Kali ini 238 unit sepeda motor yang tidak sesuai spek tek dan menggunakan knalpot brong berhasil diamankan. Bertempat di Aula Wengker Polres Ponorogo, Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko, Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Jumianto Nugroho, serta Kasih Humas Polres Ponorogo Ibtu Yayun Sri Winingrum menyampaikan hasil operasi balap liar kendaraan bermotor roda 2 yang dilakukan di sejumlah wilayah Ponorogo. Polres Ponorogo berhasil mengamankan sebanyak 238 unit kendaraan sepeda motor yang tidak sesuai spek tek dan menggunakan knalpot brong. Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan balap liar yang dapat membahayakan diri dan lingkungan. Setiap minggu, Polres Ponorogo dapat melakukan penindakan terhadap 50 sepeda motor yang tidak sesuai spek tek dan menggunakan knalpot brong. Pada saat ini kami terus mengimbau, menindak secara tegas adik-adik yang masih mencoba melakukan balapan liar maupun menggunakan kendaraan-kendaraan tidak sesuai dengan spek. Per minggu itu kita bisa menindak lebih dari 50 untuk kendaraan-kendaraan seperti ini. Ini dibuktikan dalam 2 bulan saja kami menindak ada 238 kendaraan bermotor yang kami amankan. Kami menghimbau seluruh masyarakat, stakeholder terkait untuk kita sama-sama mensosialisasikan, menindak hal ini, mengingatkan adik-adik, saudara, tetangga kita untuk tidak membahayakan dirinya dan lingkungannya dengan menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spek tek maupun mengikuti balapan-balapan liar tersebut. Bagi kendaraan yang terkena razia akan dikenakan pasal 285 dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
dan pasal 283 yang menyatakan pengemudi yang tidak wajar akan dikenakan denda paling banyak Rp750.000. Tim Humas Polres Ponorogo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.